Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini jam belajar proyek IPAS bareng saya Muhammad Muhi Setiawan SPD. Untuk materi pada kali ini yakni tentang klasifikasi materi, zat dan perubahannya. Ini untuk di SMK, baik itu di semua jurusan. Biasanya bab ini ada di bab 2 ya sahabat-sahabat. Sebelumnya saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Muhi Setiawan SPD. Saya sarjana pendidikan IPA di salah satu universitas di Jawa Timur. Untuk nama Instagram saya muhi.setiawan, nama Twitter saya Muhi Setiawan 1 dan Facebook saya Muhi Setiawan. Langsung saja. Hari ini kita akan menjelaskan sedikit tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Jadi kita mulai dengan pengertian dulu. Jadi pengertian materi itu bahan yang dapat menempati ruang dan menempati massa. Artinya segala sesuatu yang menempati ruang dan menempati massa atau berat itu disebut materi. Ingat, kalau massa S-nya 1 itu menunjukkan waktu, kalau S-nya ada 2 itu menunjukkan berat. Nah, materi juga disebut sebagai suatu zat yang ada di sekitar alam, teman-teman. Jadi, sifat fisik materi dapat dianalisis dari melalui indera manusia. Contohnya melalui indera penglihatan dari mata kita. Kemudian kita dapat membedakan materi tersebut berukuran besar atau kecil kan dari penglihatan kita. Kemudian berbentuk bulat atau kotak, berwarna merah atau hijau, dan berstruktur halus atau kasar. Nah, kalau untuk berstruktur halus atau kasar ini bisa dari indera penglihatan atau bisa jadi indera praba, yaitu kulit kita, teman-teman. Nah, selanjutnya, berdasarkan wujudnya, materi itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, berwujud padat. Kemudian yang kedua ialah berwujud cair, teman-teman. Sedangkan berdasarkan wujudnya ini mohon maaf di slide saya kurang. Namun sebenarnya berdasarkan wujudnya materi ini dibagi menjadi 3, yaitu padat, cair, dan gas. Kemudian untuk berdasarkan komposisi materi itu terbagi menjadi 2 macam, ada zat tunggal, ada campuran gitu ya. Jadi kita jelaskan dulu. Kalau berwujud zat padat, materi itu memiliki bentuk yang tetap. Nah, jadi kalau padat itu bentuknya tetap. Hal ini dikarenakan partikel materi berwujud padat saling berdekatan sehingga gaya tarik antar partikelnya sangat kuat. Terstruktur molekul sebagian besar menjadi materi berwujud padat berupa kristal yang tersusun teratur. Nah, untuk volume materi berwujud padat juga tetap karena gerak partikel zat padat hanya berupa getaran di seputar kedudukannya itu ya. Jadi untuk zat padat ini jadi padat sekali, untuk partikelnya itu tidak bergerak kemana-mana, ya bergerak hanya di sekitar kelilingnya saja. Adapun contohnya ialah batu, kemudian emas, besi, dan lain-lain. Pokok yang padat-padat, nah itu masuk wujud padat gitu aja. Kemudian yang kedua ialah yang cair. Nah, materi berwujud cair ini mempunyai karakteristik berubah-ubah mengikuti wadahnya. Jadi contohnya air itu ya cair. Kalau kita tuangkan di dalam gelas, maka bentuk air itu akan menyerupai gelas. Artinya memenuhi gelas itu. Kemudian kalau kita taruh di dalam ember, di dalam pokok yang air itu akan seperti bentuk daripada wadah itu begitu. Karena memang sifatnya air begitu, teman-teman. Jadi untuk materi yang berwujud cair ini mempunyai karakteristik berubah-ubah mengikuti wadahnya. Nah, itu pengertiannya. Hal ini dikarenakan jarak antar partikel tidak terlalu rapat. Sementara itu, volume materi berwujud cair adalah tetap karena sifatnya mudah berpindah. Nah, jadi air itu mudah berpindah tempat gitu kan. Tetapi tidak dapat meninggalkan gugus molekulnya. Nah, ini yang paling penting. Contohnya ialah minyak, air itu sendiri, bensin, dan lain-lain. Pokok yang berbentuk cair gitu kan.
Kemudian yang ketiga, mohon maaf ini tidak ada di slide saya, itu materi berwujud gas. Jadi materi yang berwujud gas ini mempunyai bentuk dan volume yang berubah-ubah. Hal ini dikarenakan jarak antar partikel materi berwujud gas berjauhan, tidak tersusun secara teratur, dan gaya tarik antar partikelnya sangat lemah. Nah, partikel materi berwujud gas ini dapat bergerak secara bebas meninggalkan kelompoknya. Nah, jadi kalau padat tadi, susunan antar partikel itu padat sekali sehingga tidak mampu bergerak-gerak, makanya disebut padat. Contohnya batu, emas, besi, dan lain-lain. Nah, sedangkan kalau materi yang berwujud cair itu biasanya partikelnya itu lebih renggang. Makanya ketika contohnya air ya, zat cair, ketika kita taruh di dalam gelas, bentuknya menyerupai gelas. Kita taruh di dalam teko, bentuknya menyerupai teko gitu kan. Kemudian kalau gas ini malah lebih renggang lagi ya kan. Nah, contohnya ada asap, uap, air, dan oksigen. Nah, itu. Kemudian berdasarkan komposisi materi. Nah, berdasarkan komposisi materi, materi itu terbagi dua. Ada zat tunggal, ada zat campuran. Nah, zat tunggal itu adalah zat yang tersusun dari suatu materi yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih kecil dan sederhana. Nah, ini zat tunggal masih dibagi dua sebenarnya ya. Kita pindah ke slide berikutnya. Nah, ini untuk diagramnya. Jadi diagram zat atau materi. Nah, jadi kalau zat itu terbagi menjadi dua, yakni ada unsur, ada senyawa. Nah, kita jelaskan dulu yang unsur. Unsur atau elemen adalah suatu zat tunggal yang tidak dapat dipisahkan lagi melalui reaksi kimia biasa. Jadi harus dengan kimia yang kompleks gitu kan untuk memisahkan unsur ini. Jadi setiap unsur diberi nama dan lambang untuk memudahkan penulisannya. Nah, lambang unsur diambil dari huruf depan nama unsur dan dituliskan dengan huruf kapital. Jadi nama unsur itu dibuat dengan huruf besar dari nama unsur itu tersebut. Nah, jadi kalau misal nama unsurnya ialah hidrogen, maka di depannya H gitu. Namun memang karena ini tidak, misal kalau besi tidak harus B di depannya, enggak, karena ini kita kan beda bahasa kan di situ. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Jika terdapat nama dengan huruf depan yang sama, nah ini kalau misal namanya sama, huruf depannya sama, maka nama unsur berikutnya dituliskan dengan menambahkan satu huruf di belakangnya dengan huruf kecil. Nah, jadi di belakangnya ditambahi huruf kecil. Jadi ada dua, misal natrium ya. Jadi kan ada zat yang mempunyai nama N juga awalnya. Jadi kalau natrium itu Na. N-nya huruf besar, A-nya huruf kecil gitu, teman-teman. Unsur secara spesifik dikelompokkan menjadi unsur logam, non logam, dan semi logam. Nah, jadi unsur yang melimpah di bumi ini beserta lambang unsurnya dapat dilihat dengan memindai ini ya. Ada logam, metal, yaitu unsur yang punya sifat mengkilap, keras, memiliki kepadatan yang sangat tinggi. Jadi kalau logam contohnya besi, aluminium, kuningan, emas, itu kan masuk golongan logam. Jadi bentuknya itu padat sekali, mengkilap ya kan, keras, dan memiliki kepadatan yang sangat tinggi dan bisa saja ditempa dan direnggangkan gitu. Nah, ini contohnya ada Al atau besi, Fe tembaga, Cu atau seng, Cu atau tembaga, seng atau Zn, timah atau Sn, emas atau Au, dan nikel atau Ni. Nah, Al, Fe, Cu, Zn, Sn, Au, dan Ni ini adalah nama kimianya ya teman-teman. Jadi lambang unsurnya gitu. Memang disingkat. Kemudian ada non logam atau non metal, dan ada semi logam. Sedangkan senyawa merupakan gabungan dari beberapa unsur yang berbeda jenis dan saling berikatan melalui reaksi kimia. Dalam perbandingan massa tetap dan tertentu, senyawa termasuk dalam zat yang masih dapat diuraikan menjadi unsur-unsur penyusunnya.
Senyawa mempunyai beberapa unsur yang saling bergabung secara kimiawi sehingga lambang dari senyawa terdiri atas beberapa lambang unsur. Sebagai contohnya, air dilambangkan sebagai H2O karena tersusun dari hidrogen dan oksigen gitu. Dengan nama ilmiah hidrogen monoksida yang terdiri atas 2 atom hidrogen untuk setiap atom oksigen. Jadi kenapa lambangnya H2O? Karena tersusun dari hidrogen dan oksigen, teman-teman. Nah, kita lihat pada yang campuran. Nah, campuran ini dibedakan menjadi terbagi menjadi 2, ada campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, adapun contoh dari campuran homogen yaitu larutan, sedangkan contoh dari campuran heterogen yaitu suspensi dan koloid. Jadi kalau larutan, campuran homogen yang komposisi zat penyusunnya sudah tidak dapat dibedakan lagi pada larutan, dikenali lagi antar komponen pelarut dan telarutnya. Jadi sifat larutan yang stabil menyebabkan larutan tidak menimbulkan endapan dan tidak dapat dipisahkan menggunakan teknik penyaringan atau filtrasi. Contohnya itu yang paling sering dan kita temui bersama itu ialah air gula. Jadi air panas kita kasih gula, itu contoh larutan gitu kan. Jadi karena tidak dapat difiltrasi juga, tidak dapat disaring kan. Kemudian ada untuk campuran yang heterogen ya kan, ada suspensi yang pertama itu kan. Suspensi yaitu campuran yang masih dapat diidentifikasi antar zat penyusunnya karena tidak tercampur secara sempurna. Nah, untuk sifat suspensi yang tidak stabil menyebabkan terbentuknya endapan atau sedimen yang dapat dipisahkan dengan teknik penyaringan. Nah, ini sedangkan kalau suspensi itu ada endapan, contohnya yang paling enak itu contohnya kopi ya kan, kopi kalau kita mengaduk kopi kan ada endapan di bawahnya. Nah, itu contoh daripada suspensi. Kemudian untuk koloid yaitu campuran heterogen yang terbentuk akibat terdispersinya suatu zat ke dalam zat lainnya. Dalam sistem koloid dikenal istilah fase perdispersi dan medium perdispersi. Secara kasat mata untuk koloid ini tampak tercampur rata, tapi jika diamati menggunakan mikroskop ultra, jadi mikroskop yang dapat melihat ke benda yang sangat kecil gitu kan, masih dapat diidentifikasi antar fase terdispersinya dan medium terdispersinya. Nah, susu merupakan contoh koloid dengan fase terdispersi berupa lemak susu dalam medium terdispersi cair. Secara lebih lengkap tabel memang untuk susu. Nah, susu itu kan ada lemaknya sebenarnya. Jadi susu itu salah satu contoh koloid, gitu kan. Nah, sebenarnya di dalam susu itu ada lemak, ya kan. Ada lemak dan hanya bisa dilihat menggunakan mikroskop ultra. Nah, itu contoh koloid yang ada di sekitar kita. Kita lanjut. Nah, para ahli kimia memang sudah mendaftarkan unsur-unsur yang ada di alam dalam bentuk tabel yang dikenal dengan tabel periodik unsur. Nah, para ahli tersebut memang tergabung dalam IUPAC namanya dulu teman-teman. Jadi International Union of Pure Organic Chemistry. Jadi ini dikelompokkan berdasarkan sifatnya yang hampir sama gitu. Jadi gampangnya itu kalau semisal kucing, harimau, singa, nah itu kan hampir sama dengan tabel periodik ini. Jadi dikelompokkan ke dalam zat yang hampir sama gitu ya. Jadi zat unsurnya yang hampir sama gitu. Oke, terima kasih. Mungkin itu sedikit dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat.